Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Majida Nurul Fitri Primawanti dengan NIM 210407512032 dari kelas PC 212 Prodi PGSD ICP Bilingual, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Makassar. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang aturan-aturan dalam bermasyarakat dan berbangsa. Pada hakikatnya, setiap manusia mempunyai cita-cita untuk dapat hidup damai dan sejahtera di dunia ini. Untuk mewujudkan keinginan itu, maka manusia tidak dapat mengusahakannya sendiri. Maka untuk mewujudkannya, mutlak harus didukung oleh manusia lainnya. Berbeda dengan binatang, Aristoteles, seorang ahli filsafat Yunani, menyatakan bahwa manusia itu sebagai sun politikun, yaitu manusia selalu ingin bergaul dan berkumpul sesamanya, hidup bersama, berada dalam pergaulan, dan berkumpul dengan sesama manusia lainnya, sejak lahir sampai meninggal. Adapun yang menyebabkan manusia selalu ingin hidup bermasyarakat adalah dorongan kesatuan biologis yang terdapat dalam naluri manusia. Misalnya, A. Hasrat untuk memenuhi kebutuhan makan dan minum, B. Hasrat untuk membela diri, C. Hasrat untuk mengadakan keturunan. Berdampingan dengan kenyataan bahwa manusia sebagai makhluk sosial, terdapat pula kenyataan bahwa manusia sebagai makhluk pribadi. Tiap-tiap manusia mempunyai sifat, watak, kehendak, dan kepentingannya masing-masing. Kehendak dan kepentingan tiap-tiap manusia itu manakala sejalan dengan kehendak kepentingan orang yang ada di sekitarnya, maka akan terjalin hubungan kerjasama yang harmonis untuk mewujudkan keinginan harapannya itu. Namun kenyataannya, tidak jarang kehendak dan keinginan serta kepentingan manusia yang satu dengan yang lainnya itu saling bertabrakan. Maka akibatnya akan terjadi konflik di antara manusia itu. Cohen-Jaraningrat pada tahun 1993 menyatakan bahwa sumber-sumber konflik antar suku-suku bangsa atau golongan pada umumnya dalam negara-negara sedang berkembang seperti di Indonesia. Paling sedikit ada 5 macam konflik bisa terjadi, yaitu seperti pertama, warga dari dua suku bangsa masing-masing dalam hal mendapatkan lapangan mata pencaharian hidup yang sama. Yang kedua, warga dari satu suku bangsa mencoba memaksakan unsur-unsur dari kebudayaan kepada warga dari satu suku bangsa lain. Yang ketiga, warga dari suatu suku bangsa memaksakan konsep agamanya terhadap warga suku yang berbeda agama. Yang keempat, konflik akan terjadi kalau satu suku bangsa berusaha mendominasi suatu suku bangsa lain secara politik. Yang kelima, konflik terpendam ada dalam hubungan antara suku-suku bangsa yang telah bermusuhan secara adat. Untuk meredakan konflik, Cohen-Jaraningrat pada tahun 1993 menyatakan ada 2 pendekatan, yaitu yang pertama, warga dari dua suku bangsa yang berbeda dapat saling bekerja sama secara sosial ekonomis kalau mereka masing-masing bisa mendapatkan lapangan mata pencaharian hidup yang berbeda-beda dan saling lengkap melengkapi. Yang kedua, warga dari dua suku yang berbeda dapat juga hidup berdampingan tanpa konflik manakala ada orientasi ke arah suatu golongan ketiga yang dapat menetralisir hubungan antar kedua suku bangsa yang berbeda pendapat. Selanjutnya, Jusman Iskandar pada tahun 1994
Mengutip pendapat Suetarso pada tahun 1991 menyatakan bahwa setiap orang perlu menerima orientasi nilai berikut sebagai landasan bekerja sama antara warga masyarakat dalam proses pembangunan, yaitu nilai-nilai sebagai berikut. Yang pertama, mengaku akan martabat dan harga diri perseorangan. Yang kedua, mengakui akan adanya potensi dan sumber-sumber yang dimiliki oleh perseorangan atau individu dan kelompok. Yang ketiga, mengakui arti pentingnya kebebasan untuk mengutarakan cita-cita dan aspirasi bagi setiap individu. Yang keempat, mengakui akan adanya kemampuan yang besar dalam diri orang untuk tumbuh dan berkembang. Yang kelima, mengakui hak-hak individu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya, seperti sandang, pangan, dan papan. Yang keenam, mengakui akan arti pentingnya perjuangan dan usaha perseorangan untuk memperbaiki taraf kehidupan pribadi dan lingkungan sosial. Yang ketujuh, mengakui akan hak perseorangan untuk memperoleh bantuan saat-saat ia mengalami kekurangan dan krisis. Yang ke-8, mengakui akan pentingnya organisasi sosial sebagai tempat atau media bagi individu untuk dapat mewujudkan tanggung jawabnya dan bersikap tangkap terhadap perasaan-perasaan orang lain. Pada aturan-aturan dalam bermasyarakat memerlukan norma atau akidah, di mana norma atau akidah merupakan ketentuan atau peraturan-peraturan yang memberi batasan dan kebebasan kepada sesama anggota masyarakat dan bagaimana hubungan antara seseorang anggota masyarakat dengan anggota masyarakat lainnya dalam pergaulan hidup bersamanya. Norma atau peraturan hidup itu mulai tumbuh sejak manusia mengenal hidup bermasyarakat, pertumbuhan dan perkembangannya. Secara umum, norma-norma yang berlaku di masyarakat dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, norma agama. Ajaran agama atau kepercayaan yang masuk atau tumbuh dalam masyarakat sangat menunjang tegaknya tata tertib kehidupan masyarakat. Perintah dan larangan yang dikembangkan oleh ajarannya akan menebalkan iman setiap penganutnya untuk mematuhi segala perintah dan larangannya, seperti diajarkan oleh agama demi keselamatan hidup manusia. Yang kedua, norma kesopanan. Norma kesopanan menurut Kansil merupakan peraturan hidup yang timbul dari pergaulan segolongan manusia. Peraturan-peraturan itu ditaati sebagai pedoman yang mengatur tingkah laku manusia terhadap manusia yang ada di sekitarnya. Yang ketiga, norma kesusilaan. Norma kesusilaan ialah sekumpulan peraturan hidup yang dianggap sebagai suara hati nurani setiap manusia. Norma ini berhubungan dengan manusia sebagai individu karena menyangkut kehidupan pribadi manusia. Peraturan-peraturan hidup ini berupa bisikan kalbu atau suara hati yang diakui dan diinsyafi oleh setiap orang sebagai pedoman dalam sikap dan perbuatannya. Yang keempat, norma adat. Norma adat merupakan sekumpulan peraturan hidup yang tumbuh dan berkembang pada satu masyarakat dan ditaati serta dilaksanakan oleh masyarakat yang bersangkutan karena dirasakan sebagai suatu kewajiban. Yang kelima, norma hukum. Berbeda dengan keempat norma yang telah diuraikan di atas, norma hukum ini merupakan sekumpulan kaidah yang mengatur kehidupan manusia yang dibuat oleh lembaga resmi pemerintah atau di Indonesia oleh DPR dan Presiden. Sifat norma hukum ini mengatur dan memaksa, dalam arti setiap warga masyarakat harus tunduk pada apa yang telah digariskan dalam aturan itu. Tidak ada alasan yang menyatakan bahwa saya melanggar aturan itu karena saya tidak tahu.